Nama saya Yusrina Maulida Rahma dengan NIM 205221306 dari kelas AKS 3I. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai transaksi jasa. Transaksi jasa merupakan transaksi yang kegiatan utamanya itu melakukan pelayanan dalam bentuk jasa. Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam. Karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam transaksi jasa dalam Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu ijarah, yang kedua wakalah, yang ketiga jialah. Yang pertama yaitu ijarah. Ijarah merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Adapun rukun-rukunnya, yang pertama yaitu ijab qabul atau siwot, yang kedua penyewa atau mustajir, yang ketiga yang menyewakan atau muajir, yang keempat objek yang disewakan atau murtazik, yang kelima ongkos sewa atau ujroh. Contoh transaksi jasa ijarah yaitu misalnya seseorang menggunakan motornya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Selanjutnya, hak guna motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak untuk kepemilikannya. Hak tersebut dapat kembali jika seseorang tersebut melunasi pinjamannya kepada bank tersebut. Untuk dalil ijarah yaitu terdapat di Quran surah At-Tolaq ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ardhna lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu dalil hadis tentang ijarah yang berbunyi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ati wa amara bil mu'ajirati, yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akad muzara'ah dan memerintahkan akad ijarah atau sewa menyewa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kedua yaitu wakalah. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Rukun akad wakalah yang pertama yaitu orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan atau al-taukil. Yang keempat, pernyataan kesepakatan atau akad. Dalam istilah Arabnya yaitu sigot. Selanjutnya yaitu contoh transaksi jasa wakalah. Misalnya transfer melalui ATM. Nah, proses transfer uang di mana pendelegasian untuk mengirimkan uang tidak secara langsung uangnya diberikan dari al-muwakil kepada bank sebagai al-wakil. Dalam model ini, nasabah al-muwakil meminta bank untuk mendebit rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses transfer melalui ATM, di mana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM. Yaitu dalil Al-Quran tentang wakalah terdapat di Quran surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Shadaqallahul azim. Selanjutnya dalil hadis tentang wakalah. Disebutkan dari Urwah bin Ja'ad, ia berkata, ditawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang-barang yang baru datang dari luar daerah. Lalu beliau memberikan 1 dinar dan bersabda, wahai Urwah, datangilah barang-barang itu dan belilah seekor kambing untuk kita. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga pernah menjadikan Abu Rafi wakil dalam pernikahan beliau dengan Maimunah. Beliau juga mengirimkan para pemungut zakat. Beliau juga pernah mengangkat wakil untuk membayarkan hutangnya. Beliau juga pernah mengangkat wakil untuk menegakkan hudud. Beliau mengangkat wakil untuk menyembelih unta-untanya dan agar dibagi-bagikan. Kaum muslimin juga sepakat tentang kebolehan wakalah secara garis besar karena kebutuhan menghendaki hal itu. Bahkan wakalah dianjurkan karena termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya, transaksi jasa yang ketiga yaitu ji'alah. Ji'alah merupakan akad sewa yang belum diketahui keberhasilannya. Selanjutnya yaitu rukun ji'alah. Yang pertama, ja'il, yang mengadakan sayembara. Yang kedua, yang melakukan sayembara atau makjulah. Yang ketiga yaitu upah yang dijanjikan atau ju'ul. Yang keempat, akad ju'alah. Adapun contoh transaksi jasa ji'alah itu seperti ucapan seseorang, misalnya seperti bila kau menemukan HP saya yang hilang, akan saya beri hadiah yang saya janjikan. Dalil Al-Quran tentang ji'alah terdapat di Quran Surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Shadaqallahul azim. Dalil hadis tentang ji'alah. Dasar dari hadis adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa orang-orang dari golongan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di suatu perkampungan, sedangkan orang-orang kampung tersebut tidak mau menjamu mereka. Ketika kepala kampung mereka tersengat, mereka berkata, apakah ada di antara kalian yang dapat meruqyah? Para sahabat menjawab, kalian tidak mau menjamu kami, maka kami tidak mau melakukannya kecuali kalian memberi kami upah. Kemudian penduduk kampung itu mengumpulkan untuk mereka beberapa ekor kambing. Lalu salah seorang sahabat membaca Ummul Quran, mengumpulkan ludahnya dan meludahinya atau meniupkannya. Ternyata kepala kampung itu sembuh. Kemudian mereka pun memberi upah berupa beberapa ekor kambing. Para sahabat berkata, kami tidak mengambilnya sebelum kami menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun menyatakan kasus itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa Ummul Quran itu dapat menjadi ruqyah? Ambillah kambing-kambing itu dan berikan untukku 1 bagian dari kalian. Dari materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang sesuai syariah yang pertama tidak mengandung unsur kezaliman, yang kedua bukan transaksi ribawi, yang ketiga tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain, yang keempat tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. Sekian,
penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.